kembali lagi di channel Rifka Alifa Rahmi. Hari ini aku berada di kota Amuntai, tepatnya di wisata Candi Agung. Perjalanan dari kota Banjarmasin kira-kira memakan waktu 4 jaman. Sekarang aku sudah berada di pintu masuk wisata Candi Agung. Sebelum kita masuk, jangan lupa ya tekan tombol like, komen, subscribe, juga tekan tombol notifikasi loncengnya. Dan jangan lupa kunjungi channelku untuk melihat video-video aku yang lainnya. Sekarang ayo kita masuk. Candi Agung ini berada tidak jauh dari pusat kota Amuntai, yaitu di Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Biaya masuk ke Komplek Candi Agung dikenakan biaya 4.000 per orang. Sekarang aku sudah berada di Komplek Candi Agung. Jadi di sini terdapat beberapa situs peninggalan Kerajaan Dipa. Salah satunya yang ada di belakang saya ini. Jadi candi ini berumur kira-kira sudah 742 tahun. Sekarang ayo kita menyusuri situs-situs Candi Agung yang ada di sini agar menambah wawasan tentang sejarah kerajaan negara Dipa. Yuk ikuti aku. Candi Agung ditemukan pada tahun 1962 ketika pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara ingin melakukan perluasan kota di arah barat kota Amuntai. Dan pada tahun 1967 dilakukan penelitian arkeologi di situs Candi Agung oleh tim Purbakala dan Peninggalan Nasional. Di sini terdapat beberapa situs yang memiliki daya tarik karena bernilai sejarah yang tinggi, seperti museum, pertapaan Pangeran Suryanata, situs Candi Agung, Tiang Mahligai Putri Junjung Buih, Telaga Darah Empu Mandastana, dan juga situs Tihang Penjagaan. Situs-situs ini masih terpelihara dengan baik. Candi Agung ini merupakan peninggalan Kerajaan Dipa Kahuripan yang dibangun oleh Empu Jatmika pada abad 14 Masehi. Kerajaan negara Dipa diperintah oleh Maharaja Suryanata dan Putri Junjung Buih dengan kepala pemerintahan Patih Lambung Mangkurat. Negara Dipa kemudian berkembang menjadi kota Amuntai. Dan kerajaan Dipa inilah cikal bakal berdirinya Kerajaan Daha dan Kerajaan Kesultanan Banjar. Tonton juga video aku sebelumnya tentang situs-situs yang ada di Komplek Makam Sultan Suryansah, Raja pertama Kesultanan Banjar. Candi Agung ini adalah sebuah situs candi Hindu yang berukuran kecil. Menurut cerita, kerajaan Hindu negara Dipa ini berdiri tahun 1438 Masehi di persimpangan 3 daerah aliran sungai, yaitu Sungai Tabalong, Sungai Balangan, dan Sungai Negara. Candi Agung ini diperkirakan berusia 700 tahun dan satu-satunya candi beratap. Luas bangunan Candi Agung berukuran 400 meter persegi dengan luas situs kurang lebih 3.700 meter persegi.
Situs Candi Agung yang ada di sini, bangunannya tidak seperti bangunan candi yang ada di Jawa. Di sini bentuknya seperti pondasi bangunan atau susunan bata merah yang di tengahnya terdapat semacam kolam kecil. Bahan Candi Agung ini didominasi oleh batu dan kayu. Kondisinya masih sangat kokoh. Di candi ini juga ditemukan beberapa benda peninggalan sejarah yang usianya kira-kira 200 tahun sebelum Masehi. Batu-batu untuk mendirikan candi ini masih terdapat di sini. Batunya sekilas sangat mirip dengan batu bata merah. Namun, batu bata yang ada di sini sangat kokoh dan berat, serta lebih kuat daripada batu bata merah biasa. Batu bata yang berukuran besar yang berada di sini mirip dengan batu bata yang juga ditemukan di situs Candi Kayen di Dusun Buluh, Jawa Tengah. Waktu aku berjalan di dekat pertapaan Pangeran Suryanata, aku melihat ada orang berteriak dan menangis. Ternyata ada orang yang melakukan ritual atau bahasa Banjarnya betatamba. Mungkin anggota keluarga ini sedang sakit dan mereka mempunyai ikatan erat dengan Candi Agung ini. Kejadian ini menambah aura mistis yang ada di komplek Candi Agung ini semakin terasa, teman-teman. Dan aku pun jadi merinding. Menurut cerita, ritual ini dilakukan turun-menurun dan keluarga yang mempunyai ikatan dengan Candi Agung harus berkunjung atau bersilaturahmi ke sini secara rutin. Jadi, bangunan berupa pendopo ini merupakan tempat pertapaan Pangeran Suryanata waktu dulu. Bertapa adalah mengasingkan diri dari keramaian dunia dengan menahan hawa nafsu seperti makan, minum, dan tidur untuk mencari ketenangan batin. Jadi di dalamnya terdapat gundukan batu yang diberi kembang wangi-wangian melati. Di tempat pertapaan Pangeran Suryanata ini ada ritual yang dinamakan Manggilan Lidi. Setiap pengunjung yang ingin melakukan ritual ini dianjurkan untuk mengukur lidi sepanjang 1 jengkal. Kemudian ditancapkan di atas gundukan batu dan kembang sambil mengucapkan hajat dan keinginan di dalam hati. Setelah beberapa saat, lidi diangkat kemudian diukur kembali. Konon apabila lidi bertambah panjang, maka hajat keinginannya akan terkabul. Wallahu alam. Menurut cerita, di tempat pertapaan inilah menghilangnya Pangeran Suryanata dan Putri Junjung Buih. Dan sampai saat ini maka mereka berdua tidak ditemukan. Sekarang aku berada di situs tiang penjagaan. Waktu dulu, tiang penjagaan ini adalah sebuah gapura untuk pintu masuk menuju candi. Untuk menjaga pintu gapura ini, Ampu Jatmika menugaskan kepada para patih 4, yaitu Patih Segara, Patih Pembalah Batung, Patih Geruntung Waluh, dan Patih Geruntung Manau. 4 orang pengawal Ampu Jatmika diberi gelar Datu Patih 4 karena dalam menjalankan tugas kerajaan selalu berempat, dan keempat patih ini memiliki ilmu yang sangat sakti. Semua Datu Patih 4 ini juga menghilang secara gaib. Suasana kawasan Candi Agung ini cukup sejuk dan tenang
Karena terdapat pepohonan yang rindang dan lingkungannya pun cukup bersih sehingga terasa nyaman bagi pengunjung. Nah, ini adalah situs Tiang Mahligai. Situs Tiang Mahligai ini hanya berupa kolam kecil seperti sumur, dan dulunya di sini adalah tempat tinggal Putri Junjung Buih. Putri Junjung Buih mungkin sudah tidak asing lagi bagi warga Kalimantan Selatan. Menurut Hikayat Banjar, beliau adalah seorang putri raja dari kerajaan Garadipa. Putri Junjung Buih adalah putri angkat dari Lambung Mangkurat yang diperolehnya ketika bertapa selama 40 hari. Kemudian menikah dengan Pangeran Suryanata yang didatangkan dari kerajaan Majapahit. Sekarang aku menuju ke Telaga Darah. Telaga ini dinamakan Telaga Darah karena pada zaman dahulu, tepat di lokasi ini, Ampu Mandastana dan istrinya meninggal setelah menikam dirinya sendiri dengan keris Parung Sari dan sang istri dengan Lading Malila. Setelah mengetahui anaknya Bambang Sukmaraga dan Bambang Patmaraga meninggal di tangan sang paman Lambung Mangkurat. Konon apabila ada kejadian meninggal yang tidak wajar pada keturunan negara Dipa, maka air di telaga ini akan berwarna kemerahan seperti bercampur darah. Di dalam komplek Candi Agung terdapat museum yang berbentuk rumah adat Banjar. Lokasinya ada di depan sebelah kiri komplek. Di sini terdapat benda-benda peninggalan kerajaan Dipa. Salah satunya batu bata yang merupakan material untuk membangun situs Candi Agung. Selain itu, ada juga batu-batu kuno, gerabah, kayu ulin, tembikar, alat musik gamelan, dan kelambu yang diyakini peninggalan Putri Junjung Buih. Di dalam museum ini terdapat lukisan-lukisan Putri Junjung Buih dan Pangeran Suryanata. Waktu kami melakukan pengeditan video, kami baru sadar waktu mengambil gambar video lukisan ternyata ada sosok bayangan hitam. Padahal saat itu di depan kamera tidak ada orang, teman-teman. Coba kita lihat ulangan videonya ya. Dan kami juga tidak tahu sosok apakah itu. Sebenarnya waktu aku masuk ke museum sudah terasa aura mistis yang sangat kuat. Inilah sedikit penelusuran aku di situs-situs yang ada di sini. Seru teman-teman, karena baru kali ini pengalaman aku berwisata sejarah yang berbau mistis. Sekian dulu ya video aku tentang situs-situs yang ada di komplek Candi Agung yang berada di Amuntai. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video aku sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video aku. Lihat video aku yang lainnya ya. Jangan lupa subscribe video aku, bunyikan tanda loncengnya, like video aku dan share ke teman-teman kalian. Dadah.